Apa kabar penonton setia bioskop tetangga? Senang bisa menjumpai Anda kembali. Seperti biasa saya akan menceritakan untuk Anda sebuah cerita film yang penuh misteri dan juga kutukan, di mana seorang ibu yang berjuang dan mengajak semua orang untuk membantunya menghentikan kutukan yang menimpa anaknya. Apa kalian siap membantunya? Yuk push like dan subscribe dulu channel ini agar kalian menjadi bagian dari keluarga bioskop tetangga. Sudah siap? Yuk kita simak ceritanya. Di awal film diceritakan, Lee Ronan sedang merekam video dokumenter yang menceritakan masa lalunya, bahwa dulu ia adalah seorang yang pernah melanggar sebuah larangan. Kutukan yang ia dapatkan atas pelanggarannya itu adalah siapapun yang terlalu dekat dengan dirinya maka akan mendapat kesialan. Bahkan ayah dan ibu Lee Ronan meninggal dalam kecelakaan mobil adalah salah satu contoh adanya kutukan tersebut. Satu persatu orang-orang dekatnya harus meninggal. Hal ini yang membuat rasa traumatis yang mendalam buat Ronan. Bahkan Ronan mencoba melaporkan kasus yang ia alami pada polisi, namun tak lama setelah itu dua orang polisi yang menangani kasusnya mati bunuh diri. Tujuan Ronan dari pembuatan dokumenter adalah untuk menyelamatkan kesialan yang juga terjadi pada putrinya yang selama ini terpaksa ia titipkan di panti asuhan. Dalam video itu, untuk meringankan kesialan anaknya, ia menunjukkan sebuah simbol, gerakan tangan, dan juga merapalkan mantra. Lee Ronan mengajak siapapun yang melihat video ini untuk bersama-sama mengucapkan mantra tersebut, yang belum diketahui apa maksudnya. Pagi harinya, Ronan kedatangan seseorang dari panti asuhan yang menjelaskan bahwa hak asuh atas anaknya yang bernama Chen Dodo tidak akan diberikan jika ia tak lulus masa evaluasi dalam percobaan mengasuh anaknya. Setelah rasa traumatisnya berangsur membaik dan keinginannya untuk bisa mengasuh anaknya kembali, Ronan pun berjanji akan bersikap kooperatif dalam hal ini. Hari itu juga Ronan datang ke panti asuhan untuk membawa pulang anaknya. Ia bertemu dengan Ming yang merupakan pemilik panti asuhan yang juga ayah sambung bagi Dodo. Pada awalnya Dodo tampak tidak mengenali Ronan, namun Ronan tetap berusaha mengajak bicara anaknya itu. Ronan akhirnya membawa Dodo dari panti asuhan untuk menjalani masa uji cobanya dalam mengasuh Dodo. Setelah sampai rumah, Ronan tetap berusaha mengajak Dodo untuk berinteraksi dan membangun keakraban. Ronan menjelaskan pada Dodo bahwa alasannya selalu merekam adalah agar Dodo bisa menonton dokumenter itu bersamanya saat ia dewasa nanti. Di tengah interaksi mereka, tiba-tiba terdengar suara pecahan kaca dari arah dapur. Ronan pun bergegas mengeceknya dan meninggalkan Dodo sendirian. Setelah Ronan pergi, Dodo tampak melihat sesuatu di atap rumahnya yang entah apa, hingga membuat matanya sakit. Sementara Ronan, yang sedang ke belakang ia menemukan bahwa asal suara tersebut ternyata berasal dari pecahnya pintu kaca di ruang bermain Dodo. Setelah Ronan mencek mata Dodo ternyata ada sesuatu yang masuk ke mata Dodo. Malam harinya, setelah Dodo tertidur, di tengah aktivitasnya membuat dokumenter, Ronan mengalami kejadian janggal, yaitu matinya lampu di ruangan tersebut
dan terbukanya pintu kulkas. Tak hanya itu, Ronan melihat lampu yang berkedip-kedip, lalu ia mengeceknya. Di depan lift, Ronan melihat seseorang seperti sedang menaiki lift menuju lantai 5. Tapi ketika pintu sudah terbuka, tidak ada siapapun dalam lift itu. Ronan segera mengunci pintu rumahnya dan kembali ke kamar Dodo untuk memastikan anaknya itu baik-baik saja. Tiba-tiba air kloset menyala. Ronan lalu mematikannya, namun saat kembali ke kamar, Dodo sudah tidak ada di kasurnya. Dodo! Dodo! Dodo ditemukan sedang berdiam diri di ruangan lain. Namun ia bertingkah aneh seperti kesurupan. Lalu tiba-tiba, setelah kejadian itu, Dodo terus mengalami kejadian-kejadian aneh sebagai akibat dari kutukan ibunya. Di tengah pekerjaannya, Ronan mengalami gangguan lagi berupa munculnya ulat-ulat yang entah datangnya dari mana, memenuhi area kerjanya. Masih di tengah kepanikannya, Ronan mendapat telepon bahwa anaknya membuat masalah di sekolah, di mana ia melukai temannya. Mendengar itu, Ronan bergegas menuju sekolah Dodo. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Ming yang mendampingi Dodo di sana. Dalam perjalanan pulang, Dodo mengatakan alasan ia menggigit temannya adalah karena tidak terima dibilang gila. Malam harinya, Ronan sedang berusaha menenangkan dirinya dan meyakinkan diri bahwa ia sudah sembuh dari gangguan yang pernah ia alami. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan Dodo, seperti sedang meneriaki seseorang dalam kamarnya. Dodo mengatakan kepada Ronan bahwa ada penjahat tak bermuka di atas langit-langit dan ia meminta ibunya untuk menyuruhnya turun. Dodo menyuruh ibunya untuk mengulurkan tangannya ke atas agar bisa menjangkau makhluk itu. Walau tak melihat apa-apa, Ronan berusaha mengeluarkan makhluk yang kata anaknya adalah penjahat tidak berwajah itu. Namun tiba-tiba sebuah bayangan lewat di atas Dodo. Keesokan harinya, setelah Ronan mengantarkan Dodo sekolah, ia menemui guru Dodo untuk mengetahui perkembangan Dodo di sekolah. Ternyata gangguan pada Dodo semalam sering Dodo alami juga di sekolah, di mana Dodo mengatakan pada teman-temannya kalau ada penjahat tak bermuka mengganggunya. Menyikapi gangguan-gangguan ini, Ronan memutuskan memasang kamera pengawas dalam kamar Dodo. Kedekatan dan keakraban Dodo dan Ronan dari hari ke hari terlihat semakin dekat. Namun suatu hari, Ronan tengah lengah mengawasi anaknya itu.
进去一下，很快就出来了，好不好？ Ronan menyuruh Dodo menunggu, sementara ia mengobrol dengan rekan kerjanya yang sedang melihat rumah yang akan dijual. Tiba-tiba Dodo mendapat ajakan dari makhluk tak kasat mata untuk naik ke rooftop apartemen mereka. Makhluk itu sepertinya menyuruh Dodo untuk melompat dari lantai teratas itu. Namun entah bagaimana, setelah terjatuh, Dodo nampak kembali memanjat tembok dan berhasil kembali ke rooftop. Selanjutnya makhluk itu menuntun Dodo masuk dalam ruangan yang berisi banyak patung Buddha. Beruntung Ronan menemukan anaknya yang tengah menonton video rekaman terowongan terlarang dalam ruangan itu. Dodo terlihat kejang-kejang. Setelah dibawa ke rumah sakit, Dodo divonis mengalami kelumpuhan. Dikarenakan ketidakmampuan Ronald dalam menjaga anaknya, pengadilan mencabut hak asuhnya atas Dodo. Ronan menolak pernyataan pencabutan hak asuh ini dan malah mengambil keputusan membawa Dodo untuk pindah dari rumahnya. Ming yang mengetahui kejadian ini bermaksud untuk menemui Ronan, namun ia melihat Dodo dalam mobil lalu menghampirinya. Mama 在楼上。我还没有说你们要去哪里。 Meski bingung dengan keputusan Ronan, Ming terpaksa mengambil keputusan mengikuti mereka dan membawa Dodo serta Ronan untuk pergi dari rumah itu. Dalam usaha menghentikan kutukan itu, Ming, Ronan beserta Dodo pergi ke sebuah kuil. Dalam perjalanannya mereka mengalami kejadian mistis kembali. Mereka seperti diputar-putar di jalan yang sama, dan tiba-tiba mobil mati. Belum sempat kepanikan reda tiba-tiba terdengar sebuah benturan dan mengguncang-guncang mobil mereka. Ronan berusaha menangkal gangguan itu dengan merapalkan mantra-mantra. Begitupun Ming juga ikut merapalkannya tanpa tahu arti sebenarnya dari mantra itu. Setelah gangguan hilang mereka pun melanjutkan perjalanan. Setibanya di sana, rekaman video terowongan misterius itu mereka serahkan kepada pemilik kuil untuk diritual. Untuk kelancaran ritual dan menyelamatkan Dodo, pemilik kuil menyuruh Ronan untuk tidak memberi makan anaknya dalam 1 minggu. Walau dirasa cukup berat, Ronan terpaksa harus terima. Tak berapa lama, Ronan menerima pesan dari Ming kalau ia akan mengambil rekaman itu untuk mencari tahu yang terjadi. Dalam masa ritualnya, Ronan selalu mengajak Dodo bermain
dan menghiburnya agar dirinya bisa kuat. Namun suatu malam, Ronan menemukan Dodo dalam keadaan demam. 很快就到医院了， Ronan pun segera membawanya ke klinik terdekat. 一切就好，很快啦。 注射退烧的吼，抗白的有副作用啦。 Namun dokter mengatakan kalau ia tak sanggup menyuntikkan obat jika keadaan perut Dodo kosong. Lalu ia menyuruh Ronan untuk memberikannya makan, lalu kembali lagi. Ronan mencari cara lain yaitu dengan memasang sendiri infus pada anaknya. 今天是第3天， Di hari ketiga, makin lama kondisi Dodo makin memburuk dan muncul ruam pada seluruh tubuhnya. 拔掉。 Melihat kondisi Dodo, Ronan semakin terpukul. Ronan yang tidak tega melihat putrinya terbaring lemas, akhirnya memberikannya makan. Di sisi lain, Ming rupanya mempunyai niat sungguh-sungguh untuk membantu mereka menyelesaikan masalah ini. 进度都一直卡着。 Selain memperbaiki file rekaman video, Ming juga mencari tahu arti dari simbol tangan yang ternyata adalah gerakan hasil 当 modifikasi. 天的手印的变形，当天的手印的意思是提取，结尾是完全相反的，散播嘛。 Ming juga menemukan kalau naskah Brahmi yang tertulis di sekujur gadis kecil itu digunakan untuk mencatat kitab Buddha zaman India kuno. 上面查 Lalu Ming menemui seorang biksu di Yunnan untuk meminta tolong menerjemahkan naskah Brahmik tersebut. 在这里等的意思吧。越南这边的大和尚的影片我已经传给 Ming mengatakan bahwa semua usahanya ini telah ia dokumentasi termasuk arti dari mantra yang selalu Ronan ucapkan. 重建好了。 Karena terlalu ikut campur dalam masalah ini, Ming pun mendapat berbagai kesialan akibat dari kutukan itu hingga dia akhirnya mati bunuh diri. Di sisi lain Ming kaget mendapat file-file video yang dikirim oleh Ming. Namun belum sempat Ronan melihatnya, Dodo mengeluhkan rasa sakit di tangannya. Terlihat lubang-lubang kecil muncul di beberapa bagian tubuh Dodo. Ronan kembali membawa Dodo ke kuil, namun ternyata pemilik kuil tersebut sudah mati. Tiba-tiba istri dari pemilik kuil tersebut muncul dan menyalahkan Ronan karena telah memberi Dodo makan sebelum 7 hari, sehingga suaminya harus mati. Lalu ia meneror Ronan. Namun terlihat pada akhirnya istri pemilik kuil harus mati. Dengan kondisinya yang kritis, Dodo kembali dilarikan ke rumah sakit. Namun di lain sisi ternyata gadis kecil yang menjadi tumbal ritual juga tengah dirawat di rumah sakit itu setelah ramai ditemukan tidak sadarkan diri di area sekitar rumah sakit. Mengetahui hal ini Ronan berniat memotong telinga kanan gadis itu untuk dijadikan persembahan kepada Bunda Buddha nantinya. Dengan membawa kuping gadis itu, Ronan akhirnya kembali ke desa Kranchen untuk menjelajahi terowongan terlarang itu sendirian. Hal ini ia lakukan sebagai usaha menghentikan kutukan.
Setelah menaruh telinga gadis itu di meja sesajen, Ronan memulai ritualnya. 如果可以的话， Dia kembali mengajak penonton merapalkan mantra itu lagi, baik diucapkan maupun dalam hati. Sambil menunjukkan penjelasan dari biksu mengenai arti dari mantra itu, lalu Ronan meminta maaf kepada penonton, karena selama ini ia terpaksa berbohong, di mana mantra itu sebenarnya bukan mantra meminta berkah, melainkan mantra penyebar kutukan. Artinya semakin banyak yang membacanya maka semakin tersebar kutukan itu, dan semakin ringan pula kutukan yang Dodo alami. Untuk makin menyebarkan kutukannya, Ronan juga menunjukkan kepada penonton wajah dari Bunda Buddha yang sebelumnya selalu ditutup oleh kain. Namun sangat disayangkan karena di akhir ritualnya Ronan malah melakukan bunuh diri, seperti yang Ming alami. 我们的家好远呢。 Di akhir film terlihat Dodo sudah sembuh dari penyakitnya, ini berarti usaha Ronan untuk mencabut kutukan anaknya telah berhasil. Tetapi ini juga mengisyaratkan bahwa kini kutukan itu telah berpindah dan menyebar kepada penonton yang telah ikut merapalkan mantra tersebut. Berawal dari kedatangan Ronan ke sebuah desa klan Chen, dan kesotoyan mereka memasuki terowongan terlarang. Berakibat pada kutukan, di mana satu persatu orang yang dekat dengannya harus berakhir tragis. Guna menghentikan kutukan pada dirinya, Ronan berupaya mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk membacakan sebuah mantra yang ia sebut mantra meminta keberkahan. Namun sesungguhnya mantra itulah yang akan menebar kutukan bagi semua orang. Dengan demikian kutukan pada dirinya dan juga Dodo akan berkurang. Untuk mempercepat penyebaran kutukan dan menyelamatkan Dodo, ia akhirnya datang ke terowongan terlarang itu dan menunjukkan pada semua orang wajah sesungguhnya Bunda Buddha walaupun pada akhirnya ia pun harus rela berkorban demi Dodo. Namun pengorbanan Ronan akhirnya membuahkan hasil dan Dodo bisa kembali pulih walaupun kutukan itu harus tersebar ke banyak orang. Dan kisah ini pun telah berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di cerita-cerita menarik selanjutnya.